Assalamualaikum kerennya semuanya. Alhamdulillah nih kita ada pinjaman mixer ya teman-teman. Mixer MG82 KZT. Oh ya, buat teman-teman nih kemarin yang nanya ya, Mas kalau keyboard ya, keyboard atau synthesizer itu disambung ke mixer lubang yang mana? Lubangnya yang ini teman-teman. Cari yang ada tulisannya L dan R. Dari keyboard bisa satu kabel pecah jadi dua, atau dari keyboard dua kabel masuk ke L dan R. Kalau gitar bagaimana Mas? Kalau gitar teman-teman langsung atau eh, pakai amplifier gitar. Kalau langsung teman-teman membutuhkan alat namanya DI atau Direct Injection Box. Dari gitar masuk ke DI box, baru masuk ke mixer. Atau gitarnya sudah punya tube amplifier ya, udah punya amplifier sendiri. Nah, amplifier model ini biasanya nggak ada outputnya ya, yang amplifier beneran ya, beneran buat gitar yang profesional. Ini biasanya ditodong pakai mikrofon. Jadi mikrofon dideketin ke speakernya ampli gitar, disambungin ke lubang input mikrofonnya mixer ini. Kemudian kalau teman-teman mau rekam ada output rec out, recording out, ini disambungin ke peralatan recorder perekam. Kemudian untuk outputnya disambungin ke power speaker atau speaker aktif ya, ukuran 15 sampai dengan 18 inch. Sambungin di sini, stereo output. Ini biasanya kabelnya Akai ya. Kemudian kalau ada speaker aktif monitor, sambungin ke lubang output monitor. Udah cukup komplit sih ya penjelasan di gambar ini, walaupun teman-teman nggak buka buku manualnya, teman-teman udah bisa mengikuti pola yang ada di gambar ini. Kemudian ini teman-teman juga bisa tambahkan efek prosesor masuk ke lubang insert ya. Jadi insert ini isinya dua ya, input dan output dalam satu jack. Jack stereo, ada input, ada output. Jadi ini kabelnya nanti TRS dual TS. Kalau disambungin ke efek prosesor. Jadi untuk dua inputnya dia itu ada lubang insertnya. Yuk langsung aja kita unboxing, kita dapat apa aja di dalam dusnya. Dan di dalam dusnya isinya tiga ini, buku petunjuk penggunaan, kemudian mixernya sendiri. Mixernya seperti ini ya teman-teman. Modelnya ini mirip menyerupai merek Y ya. Jadi kekurangan mixer ini adalah menyerupai mixer merek lain. Kemudian mendapatkan adapter. Cuman banyak sekali yang request ya. Jadi saya terpaksa minjem. Kira-kira suaranya seperti apa, preampnya bagaimana dan lain sebagainya ya. Jadi ya udahlah saya pinjem aja, kemudian kita cobain suaranya seperti apa. Ini udah ada efek-efeknya juga ya teman-teman. Cuman dia pakai rotari seperti ini. Kalau zaman sekarang udah pakai digital ya. Udah ada lampu 7 segmennya. Kemudian dia sudah ada kompresor ya teman-teman. Di sini sudah ada knob kompresor. Gainnya sampai dengan 60. Harusnya ini cukup kuat ya. Harusnya gahar lah ini preampnya. Karena sampai dengan 60. Minus 16 sampai dengan minus 60 dB. Kemudian EQ-nya ada high, mid, low, efek, pan, dan volume channel. Volume channelnya dia semuanya knob rotari seperti ini, bukan geser ya. Oke, kita coba suaranya seperti apa. Tes, 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 tes. 1, 2, 3 dicoba tes, tes, tes. 1, 2, 3 dicoba tes. Belum kencang suaranya, ternyata preampnya harus tes tes. Oh, kenceng banget. Wow, 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 wow. Tes 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 tes. Sa sa sa. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Oke, jam 2 ini udah kenceng ya. Tes 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 tes. Ini kenceng banget. Wah, pecah. Tes 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 tes. La 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 la. Ini udah pecah ya. Lewat jam 4 jangan. Kira-kira jam segini
Jam segini sih udah enak ya. Ini jam 2-an ya, jam 2 tes 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 tes. Kalau lebih dari jam 3 noise-nya udah mulai terasa. Headroom yang paling enak sih jam ini teman-teman. Jam 2 di preamp untuk mixer ini dengan menggunakan mikrofon profesional AKG D7 ya. Tes 1 2 3. Ini volumenya standar, titik nolnya dia ada garis segitiga ya. Kita patuhi dulu semua yang ada di sini. Jadi titik unboosted atau titik nolnya dia ada panah segitiganya alias jam 3. Jam 3 kemudian EQ masih flat seperti ini. Tes 1 2 tes 1 2, tes 1 2 tes 1 2, kemudian dia ada low cut atau HPF. Tes 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 tes. Oke, suaranya seperti ini. Tes 1 2 3, nggak menghilangkan karakter bassnya. Oke, saya suka. Tes 1 2 3 di tes 1 2 3. Kita cobain EQ-nya. Tes 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 tes. Saya suka jam 1. La 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 la, oh tajam ya midnya. La 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 la. Li 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 le 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 le. Saya kecenderungan dipotong di jam 11. Duat 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 duat. Duat 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 duat. Dua 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 dua. Ini tetap di jam 12 saja untuk low-nya. Ini karakternya menurut saya udah pas ya segini. Kalau di mentok-mentokin juga nggak enak masalahnya. Tes 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 ya. Enaknya jam segini sih menurut saya. Oke, sekarang kita cobain kompresornya. Kebetulan dia ada kompresor 2 biji di 2 channel ini saja. Channel yang lain ini nggak ada. Ya, channel yang 3 4 ini bisa dimasukin keyboard stereo atau mikrofon yang lain ya. Teman-teman masukin mikrofon atau keyboard stereo. Jadi inputnya yang 3 4 ini stereo, bisa mono bisa ya. Stereo bisa, mono bisa yang 3 4 5 6. Kemudian untuk kompresor hanya ada di 1 2. Jadi mikrofon vokal cocoknya di 1 dan 2. Oke, buat kompresor ini buat teman-teman yang masih belum paham kinerjanya, cara kerjanya seperti apa. Jadi ini sekali putar ada yang turun, ada yang naik. Yang turun adalah threshold-nya. Threshold-nya akan turun ke bawah, ini ada panah ke bawah. Sedangkan gain-nya akan ditambah ke atas. Jadi secara garis besar kerja kompresor ini kalau diputar ke kanan kompresinya bertambah. Tetapi suaranya kok tambah kencang karena gain-nya ditambah juga. Ya, jadi saling silang. Kompresinya diperkuat tetapi gain-nya juga diperkuat. Makanya kalau teman-teman putar ke kanan suaranya cenderung tambah kencang ya. Wah 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 wah. Oke. Wah 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 wah. Karakter kompresornya saya kurang suka sih ya karena masih tajam gitu. Saya tidak mendapatkan keempukan. Biasanya kalau kita gunakan kompresor itu tambah empuk ya. Ini masih agak tajam sih. Jadi rekomendasi saya jangan gunakan kompresornya lebih dari jam 12 ya teman-teman. Pertama tambah noise, kemudian suaranya juga makin kuat ya. Jadi kayak nggak imbang antara gain dengan threshold. Jadi gainnya terlalu kuat, thresholdnya ini belum banyak yang kekompres. Jadi kayak balapan gitu ya, gain antara gain dengan thresholdnya. Kalau imbang mungkin suaranya empuk ini. Tes la 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 ya. Antara jam 11 jam 12 ini masih oke lah teman-teman maksimalin di situ. Tapi kalau lebih dari jam 12 ini menurut saya udah nggak enak. Ya segini aja lah ya. Oke, ini untuk kompresor. Jadi gitu ya. Kenapa diputar ke kanan tambah kuat suaranya karena gainnya ngangkat. Tetapi diputar ke kanan juga kompresornya makin kuat ya, makin ngompres dia. Jadi antara suara pelan dengan suara keras
perbedaannya akan menjadi sedikit. Ini suara pelan, ini suara keras, ini suara pelan, ini suara keras, ini suara pelan, ini suara keras, ini suara pelan, ini suara keras. Jadi gitu ya. Memang agak sulit sih kalau single knob kompresor ini untuk mendeteksi dia sudah kekompres berapa persennya, nggak kedetek di telinga kita gitu ya. Jadi menurut saya jangan terlalu dipaksakan untuk kompresornya, main aman aja di jam 9 sampai dengan jam 12. Oke, sekarang kita bahas efeknya ya teman-teman. Untuk mengaktifkan efek di mixer ini, kita harus menekan tombol on yang ada di sini. Kemudian kita angkat parameternya. Ini panjang pendeknya efek ya. Kemudian di bawah ini ada knob efek return. Ini kita putar. Titik nolnya ada di sini, tapi nanti teman-teman nggak perlu sampai sekuat ini sih efeknya. Kita cobain, channel ini kita efek tes ya. Channel ini kita efek tes. Jangan terlalu banyak, nanti suaranya malah akan tenggelam ya. Suaranya akan tenggelam. Awal ku mengenalmu, tersita seluruh hatiku. Ini tenggelam nih, udah tenggelam. Wow. Segini ya. Jam 11 saja. Kemudian kalau teman-teman mau panjangin efeknya di sini. Tes. Panjang banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Segini ya, caranya segini. Tes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, itu kalau dipakai untuk azan ya. Awal ku mengenalmu. Memang efeknya ini pengaturannya cuma seperti itu, jadi kita nggak bisa memaksimalkan untuk suara high-nya, jadi kerennyesnya kurang dapat ya. Ini nomor 2, 1 2 tes 1 2 tes 1 2 tes 1 2. Wow. 1 2 tes. Nomor 4, room. Awal ku mengenalmu, tersita seluruh hatiku. Oke, gemanya kuat banget ya. 1 2 3. 1 2 3. Oke, ini kanan kiri. Reverb plate nomor berapa? Reverb plate ini nomor 7. Tes 1 2. Tes 1 2. Enggak ada. Tes 1 2. Tes 1 2. Kayaknya nggak sesuai dengan tulisannya. Ini delay. Ini delay juga. 1 2. Delay semua ini. Ini apa ini? Nomor 11 flanger ya, oke. Nomor 14 phaser. 1 2 15 14 phaser. Oke, ini phaser. 15. Wow. La. Wah. 1 2. Pusing saya. Karena knobnya ini nunjuk di angka yang mana agak sulit dilihat ya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes. Ini harusnya distortion. Kok jadi vibrasi ya? Auto wah. Agak pusing sih. Tes. Jadi kalau teman-teman mau nanya yang enak yang mana, saya bingung nih teman-teman. 1 2 3. 1 2 3. Tes. Awal ku mengenalmu, tersita seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu, ku jatuh hati padamu.
Tak terasa waktu berlalu, kini kau telah jadi milikku. Betapa bahagianya aku saat kau ada di sisiku. Oke. Cenderung ngemit sih efeknya teman-teman. Jadi saya belum ketemu favorit saya yang mana ya. Tes 1, 2, 3. Awal ku mengenalmu, tersita seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu, ku jatuh hati padamu. Tak terasa waktu berlalu, kini kau telah jadi milikku. Betapa bahagianya aku saat kau ada di sisiku. Kini tiba saatnya kita harus melangkah, temani diriku di sisa waktumu. Genggamlah tanganku bersamamu. Oke, nomor 2 lah ya, yang paling agak lumayan ya. Sebetulnya karakter efek di mixer ini saya kurang suka semua ya, karena saya kan krenyes mania. Nggak ketemu nih yang krenyesnya yang sebelah mana, nggak ketemu, susah. Tes. Coba ya kita tambahin treble di sini. Tes. Awal ku mengenalmu, tersita seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu, ku jatuh hati padamu. Tak terasa waktu berlalu. Oke. Ya, settingan yang terbaik yang saya dapetin kayak gini teman-teman, kalau teman-teman mau contek. Oke, sekarang kita bahas yang lainnya. Jadi dia ada knob monitor untuk speaker monitor. Saat ini speaker saya sambungin di sini. Stereo out ya, ini speaker aktif. Ini nomor 1 mikrofon. Enteng ya, jadi saya bisa geser-geser. Mixernya bisa saya geser-geser. Kemudian di sini ada tombol to stereo atau to monitor. Jadi kita kirim ke monitor aja atau kirim ke stereo. Jadi ada tombol ini. Kemudian ada tombol phantom power. Phantom ini 1 untuk semua ya teman-teman. 1 untuk semua channel. Oke, tampilannya seperti ini. Untuk PU meternya saya suka ini akurat ya. Jadi kedip-kedipnya santai gitu ya. Kita nggak harus teriak-teriak, dia udah keluar ya sesuai dengan level volume. 1, 2, 3 dicoba tes 1, 2, 3. Cuma kok nggak nyampe peak ya. Harusnya ini sampai peak nih. Oke ya, lumayan lah. Lumayan. Saya nggak bilang akurat banget, tapi ya lumayan sih. Kemudian mixer ini belum bisa langsung disambungin ke HP ataupun ke PC atau ke laptop ya teman-teman, karena tidak ada output untuk audio interface-nya. Ini mixer murni, mixer tok ya, seperti ini. Oke, langsung aja kita ke kesimpulan ya teman-teman. Menurut saya mixer ini bagus atau tidak. Mixer ini kategorinya lumayan ya teman-teman. Misalkan teman-teman budget minim untuk di musola, di masjid, atau untuk apa ya, kalau podcast ini nggak bisa sambung ke komputer ya. Untuk sound kecil ya mungkin masih bisa ya menggunakan ini, tapi pergunakan efek eksternal. Kalau teman-teman pergunakan efek internalnya, suaranya seperti itu yang menurut saya kurang renyah ya, kurang krenyes. Kemudian untuk kompresornya ini masih agak tajam walaupun sudah dilengkapi dengan kompresor ya. Jadi belum tentu mixer dengan kompresor itu suaranya akan super empuk ya, karena ini nanti tergantung dari karakter sirkuit kompresor yang ada di dalamnya. Bisa ngimbangin nggak agresi dari threshold kompresor dengan gainnya ini. Kalau gainnya lebih duluan jadinya kayak gini ya, jadi over kencengnya. Tes 1, 2, jadi kekuatan gainnya terlalu kuat ya.
Jadi nambahin volumenya terlalu banyak. 1 2 tes 1 2 tes 1 2 tes 1 2. Kemudian saya suka nih tombol HVF atau lokatnya ini tidak mempengaruhi karakter bassnya, walaupun dia potong di 80 Hz, suara bassnya masih tetap oke untuk vokal. Kemudian untuk tone controlnya ini lumayan, tapi teman-teman jangan geber karena suaranya seperti itu, karakternya karakter apa ya, tone control zaman dulu banget gitu ya. Penampilan mixer ini jadul banget ya, zaman dulu banget ya teman-teman. Penampilan dari mixer ini zaman dulu banget. Ini kalau ketemu mixer-mixer model-model sekarang kayak apa ya, agak minder sih mixer ini bakalan ya, karena ini masih pakai knob rotary switch ya. Kalau yang lain sudah pakai digital 7 segmen, ada indikator 1 2 3, ini masih menggunakan rotary switch. Kemudian parameternya cuma satu untuk efeknya, hanya untuk panjang pendeknya si efeknya. Kemudian kerennya dia ada tombol ini sih, efeknya bisa langsung secara instan kita nyalakan menggunakan tombol ini ya. Kemudian tombol-tombolnya solid ya. VU meternya saya suka karena dia cukup sensitif walaupun tidak menyentuh lampu peak ya. Harusnya ini sampai ke lampu peak, tapi saya belum ketemu sampai ke lampu peak. Oke, bodinya samping plastik, atas besi. Mixer ini anget kalau digunakan ya. Tidak, oh ini agak panas ya, sebelah sini agak panas. Kemudian adaptornya anget. Ya ini kategori anget lah. Semelumut kategorinya semelumut. Oh ya, belum kita cobain dengan suara musik ya. Oke, kita cobain musik sambung di sini ya. Channel 78 RCA. Colorful Flowers by Tokyo Music Walker. Over You by Och. A Magical Journey Through Space by Lenel Casio. Enak sih, buat musik enak. Pixel Pig by D. Young. Free Reign. Jadi oke sih, bisa digunakan untuk mikrofon, untuk musik. Cuman dia belum punya USB MP3 player seperti mixer-mixer zaman sekarang ya, yang rata-rata sudah dilengkapi dengan MP3 player, Bluetooth, ini nggak ada. Menurut saya sih apa ya, tergolong jadul ya, tergolong zaman dulu banget mixer ini, walaupun ini adalah apa ya, cloningan mixer yang branded, tetapi teknologi yang ada pada model-model mixer seperti ini udah agak ketinggalan zaman gitu ya, karena ada beberapa fitur yang sudah dimiliki mixer-mixer zaman sekarang ini belum ada. Tetapi untuk kualitas suara oke, noise juga tergolong minim ya segini. Mungkin menurut teman-teman gimana, ketikkan di kolom komentar di bawah ya. Dan buat teman-teman yang baru aja nongkrong di channel ini, saya rutin upload video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Krenyes.